Shalom Bapak dan Ibu sekalian, kesempatan ini kita akan membahas mengenai benarkah chip adalah 666. Tanda 666 tercatat di kitab Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Ada beberapa hamba Tuhan yang menjelaskan bahwa tanda pada tangan kanan atau pada dahi yang tercatat di Wahyu 13 ayat 16 adalah sama dengan yang tercatat di kitab Ulangan pasal 6 ayat 8. Kita baca sama-sama Bapak Ibu sekalian. Wahyu 13 ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Jadi artinya peristiwa ini sama dengan, atau arti ayat ini sama dengan yang terdapat di Ulangan 6 ayat 8 yang berbunyi, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Hamba-hamba Tuhan tersebut menjelaskan bahwa tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu di Ulangan 6 ayat 8 itu adalah figuratif, bukan hurufiah. Artinya itu hanya sekedar perlambangan, bukan benar-benar yang tertulis di ayat tersebut. Namun bangsa Israel menganggap bahwa ayat ini adalah hurufiah. Itu sebabnya mereka memakai tanda seperti ini di dahinya, di mana kotak ini berisi ayat. Demikian juga mereka memakai lilitan-lilitan kulit, di mana di lilitan kulit ini terdapat ayat-ayat. Jadi bagi bangsa Israel, tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu itu adalah hurufiah, dilakukan sesuai dengan apa yang tercatat. Namun hamba Tuhan ini menganggap bahwa ayat ini adalah figuratif. Ayat ini adalah hanya sekedar lambang. Jadi tanda pada tanganmu maupun menjadi lambang di dahimu hanyalah suatu perlambang. Demikian juga mereka meyakini bahwa kata tanda pada tangan kananmu dan pada dahinya di ayat di Wahyu 13 ayat 16 pun adalah figuratif, di mana hamba Tuhan tersebut menjelaskan bahwa tanda di tangan dan di dahi ini berkaitan dengan penyembahan. Artinya apa yang dilakukan dan apa yang ada di pikiran seseorang itu berkaitan dengan penyembahan. Oleh karena itu mereka menjelaskan bahwa pasal 6 tersebut merupakan perintah dari Tuhan agar bangsa Israel menyembah Tuhan. Sedangkan di Wahyu 666 itu berkaitan dengan berhala. Ada juga hamba Tuhan yang lain yang menjelaskan bahwa 666 itu berkaitan dengan mamon, karena ayat tersebut adalah figuratif. Maka ayat di Wahyu 13 itu dijelaskan sebagai berikut. Mereka mengatakan bahwa ayat tersebut menjelaskan agar kita tidak menyembah berhala maupun menyembah mamon. Di mana menyembah mamon tersebut misalnya adalah mereka-mereka yang serakah. Mereka-mereka yang di otaknya itu isinya hanya uang, ya, memprioritaskan uang, tidak memprioritaskan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, hamba Tuhan itu menjelaskan bahwa tanda di tangan maupun di dahi di akhir zaman itu bukan tanda yang sebenarnya, tapi itu hanya lambang agar di akhir zaman kita jangan menyembah berhala, jangan menyembah mamon, jangan menjadi orang yang serakah,
Jangan menjadi orang yang mengutamakan uang. Namun sayang Bapak Ibu sekalian, mereka tidak menjelaskan ayat 17 ya. Mereka hanya mengambil ayat 16, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, kemudian loncat ke ayat 18, 666. Mereka tidak menjelaskan ayat 17. Pada ayat 17 ini dimulai dengan kata dan. Artinya ayat 17 ini berkaitan dengan ayat 16. Ya, kita baca dari ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Ya. Jadi tidak dijelaskan mengapa mereka yang tidak mau menerima tanda tersebut tidak bisa membeli maupun menjual. Artinya kalau memakai penjelasan mereka, mengapa hanya mereka yang menyembah berhala atau mereka yang menyembah mamon baru bisa membeli atau menjual? Sedangkan mereka yang tetap ingin menyembah Tuhan tidak bisa membeli maupun menjual. Bapak Ibu sekalian, bila kita membaca perikop di Ulangan 6 tersebut, maka perikop tersebut tidak berhenti di ayat 8, namun di ayat 9. Ya. Di mana di ayat 9 ada kata dan, artinya ayat 9 ini merupakan kelanjutan daripada ayat 8. Ya. Sehingga ayat 8 dan 9 ini adalah merupakan satu kesatuan yang berbunyi, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Sayang sekali Bapak Ibu sekalian, ayat 9 ini juga tidak dijelaskan. Apa arti tiang pintu rumahmu? Apa artinya pintu gerbangmu itu? Jadi jika memakai penjelasan mereka, di mana tanda pada tanganmu dan lambang di dahimu adalah penyembahan, mengapa Bapak Ibu sekalian menyembah Tuhan yang dijelaskan di Ulangan 6 ini itu mewajibkan juga kita harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya. Menuliskan artinya kita ingin orang lain tahu. Jadi mengapa kalau menyembah Tuhan kita harus juga memberitahu kepada orang lain, di mana itu harus nampak di rumah kita juga di masyarakat. Karena pada zaman itu pintu gerbang itu merupakan tempat masyarakat berkumpul. Namun kita tahu di Wahyu 13 tidak ada kata tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Ya. Jadi mengapa Bapak Ibu sekalian, kalau menyembah berhala, kalau menyembah mamon, tidak perlu memperlihatkan itu di rumahmu maupun di pintu gerbang. Padahal kita tahu mereka yang katakanlah mata duitan, mereka yang memprioritaskan uang, mereka yang kaya, rumahnya bagus. Jarang sekali Bapak Ibu sekalian orang kaya yang rumahnya tuh sederhana, jarang. Justru mereka yang kaya, mereka makin kaya, mereka bikin rumah yang makin besar. Untuk apa? Untuk menuliskan, untuk memperlihatkan bahwa saya ini orang kaya. Begitu juga mereka juga merasa perlu memperlihatkan kepada masyarakat. Itu sebabnya orang-orang kaya menggunakan pakaian yang bagus, mereka bawa tas yang mahal, mereka menggunakan jam yang mewah, membeli mobil yang lux, yang luar biasa, untuk memperlihatkan, ya, untuk menuliskan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sayang hamba Tuhan tersebut tidak menjelaskan. Mengapa kalau menyembah Tuhan kita harus memperlihatkan kepada masyarakat, bahkan harus juga terlihat di rumah kita, atau rumah kita harus menunjukkan bahwa kita ini adalah penyembah Tuhan.
Sedangkan kalau penyembah berhala, khususnya juga penyembah mamon, tidak ada kewajiban tersebut. Ya, atau bahkan tidak dituliskan di Alkitab mengenai hal tersebut, di mana hal tersebut sangat bertentangan dengan kenyataan atau sifat daripada manusia. Yang ketiga adalah, kalau kita lihat di Ulangan 6 ayat 8 dikatakan, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kata mengikatkan artinya adalah bahwa ini dilakukan oleh kita sendiri. Ya. Jadi jika mengikatkan pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, itu artinya adalah menyembah Tuhan atau diharuskan untuk menyembah Tuhan, maka itu dilakukan atas kehendak orang tersebut. Ya. Dia yang melakukannya. Namun Bapak Ibu sekalian, di Wahyu 13 ayat 16 ya, yang berkaitan dengan tanda tersebut berbeda ya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Diberi itu artinya apa? Itu dilakukan oleh pihak lain, bukan kesadaran kita sendiri. Jika menjadi lambang di tangan maupun di dahi itu dianggap penyembahan, maka penyembahan kepada berhala itu dilakukan oleh orang lain. Ya. Begitu juga penyembahan kepada mamon, yang artinya adalah kita menjadi orang yang serakah dan menjadi orang yang mata duitan, itu diberikan oleh orang lain. Ya. Jadi bukan timbul dari diri kita sendiri, tapi orang lain yang memberikan. Hei, kamu jadi orang yang serakah ya. Hei, kamu jadi orang yang mata duitan ya. Menurut saya hal tersebut agak sulit dimengerti. Bapak Ibu sekalian, walaupun penjelasannya menurut saya kurang, saya sependapat dengan hamba-hamba Tuhan tersebut bahwa Ulangan 6 ayat 8 dan 9 ini adalah figuratif atau hanya sekedar perlambang ya. Di mana hal tersebut saya jelaskan antara lain di buku Umat yang Layak bagi Tuhan. Namun Bapak Ibu sekalian, saya tetap meyakini bahwa 666 adalah hurufiah. Jadi 666 bukan figuratif, tapi ini adalah hurufiah. Bapak Ibu sekalian, kita baca sekali lagi. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Bapak Ibu sekalian, sampai hari ini kami masih meyakini bahwa 666 adalah barcode. Setiap barcode dimulai dengan 2 garis sejajar, kemudian di tengahnya ada garis sejajar, dan diakhiri juga dengan 2 garis sejajar. Di mana 2 garis sejajar tersebut, Bapak Ibu sekalian, ini adalah angka 6 ya. Jadi di barcode selalu ada tanda atau angka 666. Bapak Ibu sekalian, seperti saya jelaskan di buku-buku sebelumnya, bahwa saya mulai mempelajari akhir zaman ketika banyak orang mulai memakai chip yang namanya Very Chip. Pada saat itu Bapak Ibu sekalian, saya memiliki 3 perusahaan yang berkaitan dengan IT. Yang pertama adalah satu perusahaan bisnis software, jadi kami membuat software untuk perusahaan-perusahaan. Yang kedua adalah kami memiliki sebuah perusahaan yang berkaitan dengan game developer, kami membuat game-game. Dan yang ketiga adalah yang berkaitan dengan e-commerce. Dan saya bertanya kepada IT manager saya beberapa kali ya, bagaimana sih chip ini? Apakah di chip ini itu ada angka 666 seperti yang ada di barcode? Ya, jawabnya adalah pada prinsipnya sama.
dengan barcode. Ya. Hanya kalau barcode itu di print, sedangkan chip itu angka-angka tersebut diprogram. Jadi artinya di chip pun ada angka 666. Bapak Ibu sekalian, ketika kami mempelajari chip ini yang namanya Very Chip, kami meyakini chip ini bukanlah chip yang dibahas di Wahyu 13. Mengapa demikian? Karena Bapak Ibu sekalian, selama kami mempelajari akhir zaman dan membaca Alkitab, khususnya di kitab Wahyu, tidak ditemukan ayat yang menjelaskan bahwa mereka yang telah menerima 666 dapat melepaskan kembali. Kalau orang misalnya menerima atau dipasang chip seperti ini, maka mereka dapat melepaskan kembali. Mengapa? Karena chip ini ukurannya besar. Jadi bisa dengan tindakan operasi bisa dibuang. Walaupun misalnya ada yang mengatakan bahwa di akhir zaman chip ini akan dipasang secara sembunyi-sembunyi sekalipun, chip ini tetap bisa dicari. Kenapa? Karena chip ini terbuat dari logam atau mengandung logam. Sehingga dengan metal detektor, maka keberadaan chip ini di tubuh kita dapat ditemukan dan kemudian dengan tindakan operasi dapat dibuang. Ya, sedangkan di Alkitab kami tidak menemukan ayat yang menjelaskan bahwa mereka yang telah menerima chip tersebut atau tanda tersebut dapat melepaskannya kembali. Baru pada tahun 2009 kami menemukan bahwa tercipta satu chip baru yang diberi nama biochip. Mengapa disebut biochip? Karena chip ini bukan dibuat dari logam, tapi dibuat dari gel. Dan ukurannya sangat kecil, hanya 0,1 mm, bahkan lebih, ada yang lebih kecil dari itu sampai 0,060 mm, ya. Sehingga kemudian chip ini selain disebut biochip, saat ini lebih dikenal sebagai nanochip. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami membayangkan bila chip yang ukurannya lebih kecil dari ketebalan rambut kita ini disuntikkan ke pembuluh darah kita, maka chip ini tidak bisa ditemukan kembali. Kenapa? Karena chip ini bisa terbawa darah. Kemudian karena chip ini bukan logam, chip ini dari gel, maka kita juga akan sulit menemukan, ya. Karena saya belum menemukan satu alat bagaimana mendeteksi gel. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kami meyakini bahwa chip inilah nanti yang akan dipakai. Di mana seperti telah dijelaskan sebelumnya, begitu seseorang menerima chip ini, maka tidak bisa lagi dilepas. Atau kita tidak bisa lagi membuang chip ini dari tubuh kita. Bapak Ibu sekalian, banyak orang bertanya, jadi kalau begitu bolehkah kita menggunakan chip? Karena chip ini misalnya nantinya akan menjadi chip 666. Saya jelaskan Bapak Ibu sekalian. Di Keluaran 20 ayat 13 dijelaskan, jangan membunuh, ya, yang berkaitan dengan 10 perintah Allah. Dan kita tahu Bapak Ibu sekalian, pisau itu bisa dipakai untuk membunuh orang. Jadi karena pisau ini bisa dipakai untuk membunuh orang, bolehkah kita memakai pisau? Jawabnya adalah boleh. Mengapa? Karena yang tidak boleh itu bukan pakai pisaunya, tapi bila pisau ini dipakai untuk membunuh seseorang, itu yang dilarang. Bahkan di era information technology atau di era media sosial saat ini, membunuh orang tidak harus dengan pisau, ya. Kita menyaksikan bagaimana beberapa orang bunuh diri karena dibully. Artinya apa? Membuli orang pun bisa membunuh seseorang. Jadi sekali lagi, yang dilarang adalah membunuhnya, bukan alatnya. Berkaitan dengan chip 666, yang mana yang boleh kita pakai atau yang mana yang harus kita tolak? Maka yang harus kita tolak itu yang dijelaskan atau yang memiliki sifat-sifat atau persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, di Wahyu 13 ayat 16 dikatakan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, baik kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba,
diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Artinya, jika chip tersebut diwajibkan digunakan oleh semua orang, maka kita harus hati-hati. Karena mungkin itu adalah chip 666. Kedua, bila chip tersebut ditanam di tangan kanan atau di dahi, kita harus lebih hati-hati lagi. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dijelaskan bahwa mereka yang tidak mau pakai chip tersebut itu tidak bisa membeli atau menjual. Jadi jika kita yang tidak memiliki chip tersebut akhirnya tidak bisa membeli atau menjual, maka kita perlu makin hati-hati. Dan yang terakhir adalah jika mereka yang telah menerima tanda tersebut tidak bisa melepaskannya kembali, maka chip tersebut sangat mungkin adalah 666 yang dimaksud di Wahyu 13. Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang bertanya, mungkinkah kita semua akan dipasangi chip? Bapak Ibu sekalian, di Undang-Undang HR 3200 di Amerika yang berkaitan dengan asuransi kesehatan yang kemudian dikenal sebagai Obamacare, ya. Jadi kalau di Indonesia adalah BPJS Kesehatan. Di halaman 1001 dijelaskan bahwa setiap peserta itu harus menggunakan atau akan ditanam sebuah chip yang kelas 3 maupun kelas 2, ya. Dalam bahasa Indonesianya atau dalam terjemahannya Bapak Ibu sekalian berbunyi demikian. Sekretaris Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika harus membuat satu alat pendaftaran kesehatan berskala nasional. Dalam bagian ini mengacu sebagai pendaftaran untuk memfasilitasi analis keamanan pasca pasar dan mengoutput data pada masing-masing alat yang sedang digunakan atau telah digunakan oleh seorang pasien dan merupakan sebuah alat dengan klasifikasi kelas 3. Jadi alat klasifikasi kelas 3 adalah alat yang sedang digunakan atau telah digunakan. Jadi misalnya ada seorang yang menggunakan alat pacu jantung, ya. Maka alat pacu jantung tersebut adalah termasuk yang alat kelas 3. Atau yang lainnya adalah sebuah alat dengan klasifikasi kelas 2. Ya, yang klasifikasi kelas 2 ini adalah alat yang dapat diimplan atau ditanam di tubuh, ya. Di mana alat ini adalah sebagai pendukung kehidupan atau pemelihara kehidupan, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, alat kelas 3 itu merupakan alat yang dipakai oleh seseorang, ya. Seperti misalnya saya jelaskan tadi, misalnya seseorang pakai pacu jantung, ya. Maka pacu jantung tersebut merupakan alat yang akan memberikan penjelasan atau melaporkan mengenai kondisi pasien tersebut, ya. Sedangkan yang kelas 2 dijelaskan juga, ya, bahwa kelas 2 ini adalah sebuah alat yang bisa diimplan dengan sistem RFID, ya. Kita akan baca terjemahannya. Perangkat implan kelas 2 adalah sistem transponden frekuensi radio implan atau RFID untuk identifikasi pasien dan informasi kesehatan. Jadi yang kelas 2 adalah alat yang bisa kemudian dipakai untuk alat identifikasi pasien. Jadi alat tersebut misalnya kalau orang memakai alat tersebut dan kemudian disentuhkan atau di-scan, maka akan muncul identifikasi daripada pasien tersebut. Selain itu juga bisa menjelaskan mengenai informasi kesehatan, ya. Jadi ketika misalnya saya pakai suatu alat, kemudian alat tersebut di-scan, maka selain nama saya, identitas saya, juga dijelaskan mengenai riwayat kesehatan dan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan diri saya. Misalnya alergi obatkah, golongan darahkah, atau adakah obat misalnya yang alergi dan sebagainya.
Selanjutnya dikatakan bahwa tujuan daripada perangkat kelas 2 ini adalah untuk mengumpulkan data daripada pasien medis seperti data klaim. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tahu asuransi kesehatan khususnya yang untuk masyarakat biasanya pelayanannya itu dibatasi. Ya, jadi misalnya untuk yang kelas 1 dia hanya bisa mendapatkan pelayanan ABC, untuk yang kelas 2 mungkin kurang, untuk kelas 3 misalnya mungkin lebih kurang lagi ya. Selain itu juga biasanya di asuransi masyarakat itu ada pelayanan-pelayanan yang tertentu yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang ekonominya lemah atau yang tidak mampu. Misalnya yang berkaitan dengan pengobatan gigi atau berkaitan dengan katakanlah kecantikan, biasanya untuk mereka yang miskin, misalnya yang bibir sumbing dan sebagainya, itu ditanggung oleh asuransi, tapi bagi mereka yang kaya itu tidak. Ya, begitu juga untuk perawatan kecantikan, bila itu termasuk perawatan kecantikan biasanya tidak ditanggung, kecuali misalnya yang berkaitan dengan orang miskin yang mengalami kecelakaan. Jadi data klaim ini penting. Mengapa? Karena untuk bisa membedakan mana yang berhak dan mana yang tidak berhak. Ya. Oleh sebab itu kalau kita baca selanjutnya Bapak Ibu sekalian, data klaim ini nanti akan berkaitan dengan akun bank peserta tersebut, di mana selain nanti nilai klaimnya akan langsung ditransfer, demikian juga data bank daripada nasabah atau daripada pasien tersebut dapat dijadikan satu patokan apakah orang tersebut berhak untuk mendapatkan perawatan tersebut atau tidak. Namun yang paling penting adalah di akhir daripada pasal tersebut dijelaskan bahwa data lain yang dianggap perlu oleh sekretaris. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca di pasal-pasal yang lain, maka jelas bahwa chip ini berkaitan dengan akun bank, berkaitan dengan ID, berkaitan dengan hal-hal yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami menafsirkan bahwa chip 666 ini nantinya akan menjadi KTP atau kartu identitas kita. Jadi jika saat ini KTP kita chipnya katakanlah ditanam di sini, ke depan chip dalam bentuk biochip ini akan ditanam langsung di tubuh kita. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian di ayat 17 tadi dijelaskan bahwa dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, mengapa mereka yang tidak mau menerima chip, tidak mau menerima tanda tersebut, akhirnya tidak bisa membeli dan menjual. Karena mereka sama dengan orang yang tidak punya identitas. Bapak Ibu sekalian, kita tahu saat ini untuk apapun kegiatan kita atau ingin kita lakukan sedikit banyak berkaitan dengan kartu identitas. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian, saat ini marak dengan transaksi cashless atau tidak menggunakan uang tunai atau pakai e-money, di mana transaksi tersebut menggunakan handphone kita. Dan kita tahu Bapak Ibu sekalian, kita tidak mungkin bisa mendapatkan atau bisa membeli nomor handphone jika kita tidak punya ID kita. Jika kita tidak mempunyai ID, maka kita pun tidak bisa menjual, karena kita pun tidak akan bisa meminta izin dari pemerintah untuk misalnya membuat suatu tempat usaha. Di ayat 17 tersebut dijelaskan bahwa chip tersebut akan berkaitan dengan nama binatang itu. Ya, seperti apa Bapak Ibu sekalian? Ini hanya sekedar contoh. Misalnya Bapak Ibu sekalian, jika dikaitkan dengan Obamacare ataupun jika Obama ini adalah antikris, maka jika chip tersebut diberi nama Obama chip, maka itu adalah nama binatang itu. Jadi itu adalah tanda yang dikaitkan dengan nama binatang tersebut. Bapak Ibu sekalian, Alkitab dengan jelas menjelaskan bahwa anak Tuhan dilarang menerima tanda 666. Ya, karena di Wahyu 14 ayat 9 dan 10 dijelaskan,
Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang itu dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Artinya, mereka yang menerima tanda tersebut tidak akan diselamatkan. Bahkan mereka akan mengalami masa cawan murka Allah. Larangan tersebut dijelaskan juga Bapak Ibu sekalian di Lukas 14 ayat 26 yang berbunyi, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat ini terlihat aneh, khususnya jika kita bandingkan dengan ayat di 1 Yohanes 3 ayat 15 yang berbunyi, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ya, ayat ini menjelaskan, jangankan membenci ayah ibu, membenci saudaranya aja dianggap seorang pembunuh manusia, dan pembunuh manusia ini tidak akan memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya, yang barangkali bisa ditafsirkan sebagai mereka ini tidak akan selamat, tidak akan memiliki atau menikmati hidup kekal bersama Tuhan. Jadi jika membenci saudaranya aja begitu berat hukumannya, bagaimana mungkin Bapak Ibu sekalian di Lukas dijelaskan bahwa seseorang itu untuk menjadi murid Tuhan itu harus membenci bapaknya, membenci ibunya, membenci istrinya, membenci anak-anaknya, saudara-saudaranya laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita pelajari ayat ini berkaitan dengan akhir zaman. Ya. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian, kita bayangkan di akhir zaman, pada waktu itu ayah kita sakit, harus dibawa ke rumah sakit. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, ketika kita ke rumah sakit, ya, sebelumnya harus daftar dulu. Dan ketika melakukan pendaftaran, maka hal pertama yang diminta itu adalah ID card atau KTP. Ya. Karena kita tidak mau menerima tanda 666 tersebut, maka kita tidak mempunyai ID. Jadi bagaimana? Kalau kita menerima 666 kita tidak mau, ya, karena dia kalau kita tidak, ayah kita, ibu kita, atau siapapun misalnya yang sakit pada saat itu, barangkali bisa meninggal, barangkali bisa mati. Ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ayat ini menjelaskan bahwa dalam kondisi seperti apapun kita dilarang menerima tanda 666. Bahkan jika karena menolak menerima tanda 666 tersebut, kita dianggap seorang yang tidak memiliki kasih, yang benci kepada ayahnya, sebagai orang yang benci kepada ibunya, sebagai orang yang benci kepada anak-anaknya. Sekalipun ayat ini menjelaskan bahwa kita tetap tidak boleh menerima tanda itu. Bahkan jika karena tidak menerima tanda itu kita harus kehilangan nyawa sekalipun, ayat itu menjelaskan tetap kita tidak bisa menerima tanda itu jika kita tetap ingin menjadi murid daripada Kristus. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup kita akan bahas bagaimana nasib mereka-mereka atau kita-kita yang menolak menerima tanda 666. Ya. Bapak Ibu sekalian, penolak tanda 666 yang pertama adalah mereka akan menjadi seperti orang yang tidak memiliki KTP atau tidak memiliki ID. Maka tentu mereka tidak akan memiliki paspor. Ya, mereka tidak akan memiliki akses ke perbankan, ke pemerintahan sosial. Mereka pun tidak akan bisa memiliki atau menerima bantuan sosial. Karena tidak memiliki ID, maka mereka pun tidak bisa membeli dan menjual. Kenapa tidak bisa membeli? Karena ke depan sistem cashless ini akan makin kuat, akan menjadi makin global. Dan tentu mereka tidak bisa menjual karena mereka tidak mungkin bisa memiliki izin untuk berjualan.
Dan mereka pun akan menjadi orang-orang yang sulit mendapatkan pekerjaan karena mereka menjadi orang-orang yang tidak beridentitas. Yang kedua adalah, ini adalah hal yang jarang sekali dibahas oleh hamba-hamba Tuhan yang membahas mengenai akhir zaman. Bahwa kita akan kehilangan seluruh harta benda kita. Seperti yang dicatat di Lukas 14 ayat 33. Kenapa? Karena seperti tadi telah dijelaskan sebelumnya, jika kita tidak memiliki KTP atau ID, maka ketika pendaftaran harta-harta kita, tanah kita, rumah kita, perusahaan kita, akun bank kita dengan menggunakan ID yang baru, maka kita tidak bisa melakukannya. Jika harta-harta tersebut kita daftarkan atas nama orang lain, maka secara hukum barang-barang tersebut menjadi milik orang tersebut. Jika kita daftarkan pakai nama diri kita, maka kita harus menerima tanda 666 tersebut. Karena kita menolak menerima tanda 66 tersebut, maka praktis kita akan kehilangan seluruh harta benda kita. Yang ketiga adalah kita akan disiksa, dibunuh, dibenci semua orang seperti yang tercatat di antara lain di Matius 24 ayat 9 dan 10. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Kita akan mengalami tribulasi atau masa penganiayaan. Namun Bapak Ibu sekalian, di ayat 13 dijelaskan, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Jika kita bertahan, maka Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan akan menyediakan tempat di sorga bagi kita. Bapak Ibu sekalian, karena itu mari kita persiapkan diri. Waktunya sudah sedemikian dekat. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang dijelaskan memacu kita untuk lebih serius mempersiapkan diri. Amin.